Halo semuanya, saya Herlin Dwi Febiana. Saya akan menjelaskan aktivitas bisnis internasional pada BT Batik Trusmi mengenai profil bisnis perusahaan, penerapan MBC di perusahaan, penerapan aktivitas bisnis internasional di perusahaan, dan analisis SWOT perusahaan. Berbisnis di usia muda, yaitu 17 tahun merupakan pilihan hidup yang dipilih oleh Sally Giovanni, pemilik batik yang bernama Batik Trusmi Cirebon. Terlahir sebagai seorang kakak dari keluarga broken home membuat Sally harus buang jauh-jauh keinginan untuk lanjut kuliah demi bisa menghidupi ibu dan adiknya. Kala itu, Sally harus membantu sang ibu berjualan sembako yang hanya mampu membiayai kehidupan sehari-hari. Melihat keterbatasan ekonomi yang dialami keluarganya, Sally meminta izin untuk menikah muda agar bisa meringankan beban hidup keluarga kecilnya. Bukan pria dewasa yang mapan, melainkan teman sekolahnya yang masih sama-sama muda dan belum mempunyai pekerjaan. Sempat diremehkan dan diragukan oleh semua keluarga besar terhadap Sally dan suami, namun berbekal kegigihan dan tekad yang kuat, Sally bersama suami berusaha ingin membuktikan kepada orang bahwa mereka bisa menjadi keluarga sukses. Tanpa tapi dan tanpa nanti, Sally dan suami mulai menjalankan bisnis bersama, dan usaha pertama mereka kala itu adalah kain kafan. Kenapa kain kafan? Ya kami mikir ya udah deh, dengan modal dari amplop pernikahan yang nggak seberapa itu, kami bisa cuma beli kain putih, yang kami jual kain kafan. Karena yang beli mau perempuan, laki-laki, umur berapapun, yang meninggal belinya tetap kain kafan gitu kan. Nggak perlu mikir harus di model apa, nggak perlu sulit ya mikirin motifnya apa gitu kan. Ya udah jual kain putih aja. Di saat saya menjual kain kafan bersama suami, ternyata di situ saya ada kendala gitu. Kendalanya adalah, loh ternyata tidak sesuai ini ekspektasi gitu kan. Realitanya tidak setiap hari itu ada orang yang beli. Tidak setiap hari ada orang meninggal beli kain kafan, ya kan. Di situ kami stuck gitu kan, nggak jalan. Akhirnya kata orang mertua saya, ya udah coba aja kain kafan yang nggak laku itu kamu kasih ke pengrajin batik, minta dibikinin batik. Dari situ awal mulai saya, oh iya ya, ternyata ya setiap masalah itu sebenarnya sudah satu paket dengan solusi ya. Dan solusinya itu dekat sekali, tetangga doang gitu kan. Ketika kita jualan, kita berusaha, ada kendala, ada masalah, ternyata ada solusinya, dan solusi itu dekat sekali, tetangga saya sendiri. Akhirnya saya kasih ke pengrajin untuk dibuat batik. Dari situ awal kami jatuh cinta kepada batik, karena kami belajar proses batik itu step by step dan sampai hasilnya yang sangat luar biasa. Inilah awal mula di mana Sally dan suami beralih usaha dari kain kafan menjadi usaha batik khas Cirebon. Agar batik khas Cirebon yang dibuatnya laris, Sally dan suami harus pergi menjajakan dagangannya keluar kota dan menawarkan batiknya dari pasar ke pasar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Dan lika-liku berbisnis pun diuji kembali. Awal saya jualan batik itu sama suami ya, dari Cirebon ke Jakarta. Itu mobil box dapat minjem, uang juga cuma untuk bensin doang gitu kan. Kami cuma bawa 2 karung batik itu ke pasar Tanah Abang. Kami itu udah pokoknya modal nekat aja, karena apa? Kami sendiri belum pernah ke pasar Tanah Abang. Di dalam pikiran kami namanya pasar ya, itu pasti pagi-pagi udah banyak orang yang jualan. Ternyata kami salah gitu kan. Kami berangkat dari Cirebon tengah malam, nyampe di pasar Tanah Abang subuh, ternyata belum buka gitu kan. Ternyata bukanya jam 10. Akhirnya kami ya ke pom bensin dulu, numpang mandi di pom bensin gitu kan. Ke musola dulu, numpang tidur di musola. Cuma di situ kami kecewa lagi gitu kan. Kecewa lagi, kami pikir jualan itu gampang. Jualan langsung mau orang beli. Ternyata toko demi toko kami datengin, kami tawarin, itu semua nolak.
yang alasannya pertama gitu kan, udah punya supplier tetap, ya kan, kami supplier baru apa sih, ya kan. Yang kedua dibilang barangnya nggak bagus gitu kan. Yang ketiga bilangnya masih banyak stoknya gitu, dan lain-lain. Sampai akhirnya saya bilang, aduh, ini ya ternyata bedanya kita di sekolah itu kita belajar dulu baru ujian. Tapi kita di lapangan ketika kita usaha, kita dikasih ujian dulu baru kita belajar. Dengan kegigihan dan mencoba belajar dari kesalahan, alhamdulillah Sally bisa menjadi supplier batik. Dari keuntungan yang dihasilkan, Sally dan suami bisa mendirikan toko di Cirebon. Tidak ingin kecewa lagi, akhirnya Sally dan suami memutuskan untuk belajar bagaimana menjadi seorang pebisnis melalui seminar. Dari situ ia tahu cara menarik pelanggan dalam berbisnis dan juga belajar bagaimana melihat kekurangan dan kelebihan sendiri serta pesaing. Jadi kalau saya sama suami ya, dari dulu itu punya pikiran kita bisnis itu bukan profit oriented, ya kan. Kalau kita cuma hanya mengejar keuntungan, ya sudah aja. Sekarang ya kan, terus udah aja kita berhenti. Kami berusaha ya kan sesuai sunnah Rasulullah SAW itu berdagang untuk menyebar manfaat. Dagang juga bisa jadi ladang dakwahnya kita, ya kan. Berdagang juga bisa membuka lapangan pekerjaan, berdagang juga bisa jadi sedekahnya kita. Akhirnya alhamdulillah lah dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlasnya kami gitu kan. Akhirnya berjalan, toko kecil berjalan, terus semakin bertambah gitu kan. Akhirnya buka cabang sampai keluar kota di Jakarta, sekarang ada di Medan, ada seperti itu. Sally percaya bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Rasa sakit berproses yang dialami Sally saat membangun usaha berbuah manis. Kini Sally dikenal oleh masyarakat sebagai pengusaha batik sukses di Cirebon. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi penjualan batik-batiknya kini sudah merambah ke luar negeri. Perjuangan Sally Giovanni bersama sang suami mampu membuktikan kepada orang-orang yang sempat memandang sebelah mata terhadap keluarganya. Itulah cerita Sally Giovanni, pengusaha batik Trusmi. Tidak ingin sukses sendiri, Sally ingin berbagi tips untuk yang ingin memulai bisnis seperti dirinya. Awal berbisnis, yang pertama, lakukan apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Tanpa tapi, tanpa nanti. Buang semua alasan, karena alasan itu yang membuat kita tidak melangkah gitu kan, seperti itu yang pertama. Yang kedua, mau menjalani prosesnya. Ada orang ketika ditanya siapa yang mau sukses, semua mau sukses. Tapi ketika ditanya mau nggak menjalani prosesnya, ada gagal, ada nangis, ya kan, ada susah, itu nggak ada yang mau gitu kan. Tapi kan nggak ada gitu kan, kesuksesan yang instan itu kan nggak ada gitu kan. Itu yang kedua, harus mau menjalani prosesnya. Yang ketiga adalah keyakinan yang tidak pernah memudar. Saya dulu berapa banyak orang yang meremehkan saya dan suami saya, dibilang alah anak-anak istilahnya masih bau kencur kayak gitu, pengen jadi sukses, apaan gitu kan, lulusan SMA aja mimpi mau jadi sukses. Banyak yang bilang ke kami seperti itu. Tapi apa keyakinan kami memudar? Sampai detik ini keyakinan kami tidak pernah memudar. Kami yakin kami bisa sukses, kami yakin kami bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Setiap organisasi maupun perusahaan memiliki tujuan yang harus dicapai, baik untuk jangka waktu yang pendek maupun untuk jangka waktu yang panjang. Visi dan misi merupakan sebuah tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan perusahaan. Sehingga dalam praktiknya, perusahaan memiliki dasar dalam membuat kebijakan dan aturan untuk kepentingan perusahaan maupun karyawan. Begitu pula BT Batik Trusmi mempunyai visi dan misi perusahaan. Dari data yang diambil dari trusmigroup.com, maka visi dan misi BT Batik Trusmi yaitu visi Batik Trusmi menjadi perusahaan kebanggaan Indonesia yang berdaya saing global dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Misi Batik Trusmi 1. Menjadi perusahaan kebanggaan Indonesia yang berdaya saing global dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. 2. Menghasilkan karya terbaik dari SDM handal yang memiliki daya saing internasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Memegang teguh nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam setiap derap langkah memajukan perusahaan. Struktur organisasi perusahaan BT Batik Trusmi. Struktur organisasi perusahaan, baik perusahaan kecil maupun PT, pada dasarnya merupakan garis hierarki yang terdiri dari beberapa komponen penyusunan perusahaan. Maka setiap komponen yang ada dalam perusahaan terkesan bertingkat,
dan masing-masing komponen memiliki tugas. Tiap komponen dalam perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tentu, tugas dari suatu komponen tidak dapat dialihkan pada komponen lainnya. Karena itu biasanya tugas dan tanggung jawab tiap bagian dalam perusahaan sudah jelas. Menurut data sekunder yang telah dianalisis, PT Batik Trusmi memiliki susunan struktur organisasi. Produk perusahaan BT Batik Trusmi. Berdasarkan hasil penelitian, variasi produk yang dijual BT Batik Trusmi terdapat berbagai variasi produk. Variasi tersebut dengan jenis yang berbeda, yakni pakaian atasan, celana, rok, kain batik motif pesisiran dan kecirebonan, sepatu bermotif batik, sandal, spray, perlengkapan rumah, mainan, topi batik, tas bermotif batik, taplak meja bermotif batik, masker bermotif batik, dan oleh-oleh khas Cirebon. Produk yang beragam dibandingkan dengan produk batik yang sudah pernah ada akan menambah daya tarik tersendiri bagi konsumen, khususnya produk batik. Produk batik yang asli dengan buatan handmade juga menambah nilai dalam produk tersebut. Produk yang disediakan juga merupakan produk yang bisa dipakai sehari-hari dan bisa juga menjadi tren fashion kekinian. Di sebuah kawasan dengan luas 2,5 hektar, kami menciptakan konsep one-stop shopping batik. Artinya, di mana satu kawasan pengunjung bisa melakukan banyak aktivitas. Mulai dari wisata belanja, wisata kuliner, wisata edukasi, bahkan kita bisa melihat lebih dekat tentang kebudayaan kota Cirebon. Di antaranya, tarian tradisional kota Cirebon, pengrajin batik, dan mini museum batik. Sesuai dengan tagline kami, BT Batik Trusmi yang terlengkap dan terbesar, kami menyediakan batik yang terjangkau sampai dengan kualitas premium. Dan bukan hanya sekedar batik, BT Batik Trusmi Cirebon juga menyediakan aneka souvenir, kerajinan tangan, dan oleh-oleh khas Cirebon. Juga ada furniture tradisional kota Cirebon. BT Batik Trusmi Cirebon menyediakan fasilitas sanggar Edu Center. Selain kita bisa belajar batik, juga membawa hasil karya batik kita. Sanggar Edu Center BT Batik Trusmi Cirebon dengan kapasitas ribuan orang, setiap bulannya kami menerima kunjungan dari sekolah-sekolah dan korporat untuk belajar batik. BT Batik Trusmi Cirebon berupaya memberikan pelayanan dan kenyamanan yang terbaik untuk konsumen. Di antaranya dengan fasilitas parkir luas, dengan spot foto-foto yang keren banget, juga WC dan musola yang sangat bersih dan nyaman. Strategi dan program pendukung serta pencapaian kinerja perusahaan. Strategi yang dilakukan oleh BT Batik Trusmi yaitu bekerja sama dengan para pengrajin batik dalam memproduksi batik. Para pengrajin senantiasa meningkatkan kreativitas dan inovasi dengan memodifikasi corak batik, terutama batik Cirebon tanpa menghilangkan sisi originalitas dan corak batik Megamendung. Strategi selanjutnya adalah dari sisi harga. PT Batik Trusmi memiliki produk batik yang harganya bervariatif dan relatif terjangkau. Harga batik tentu sangat tergantung pada kualitas bahan kain batik yang digunakan. Konsumen dapat memilih batik sesuai dengan rentang harga yang disediakan. Strategi yang ketiga adalah media promosi yang digunakan melalui akun Instagram @pt_batik_trusmi. PT Batik Trusmi juga mempromosikan melalui marketplace seperti Shopee maupun Tokopedia. Hal ini dilakukan guna memenuhi permintaan pasar yang pada saat ini juga banyak pembeli yang berbelanja di marketplace. PT Batik Trusmi dalam usaha untuk memperkenalkan batik khas Cirebon telah membuka beberapa toko cabang di luar Cirebon seperti di Jakarta, Medan, dan Bali. Saya bergerak di bidang retail batik, manufaktur, properti, dan konstruksi. Trusmi Group sekarang sudah hampir 11 tahun. Awal mulai merintis, saya merintis dan istri itu mulai dari umur 17 tahun. Saya merintis dari modal amplop pernikahan. Kami akhirnya merintis bisnis pada kain putih. Kita melihat peluang bisnis, dari situ bikin batik kecil-kecilan, saya jual ke Jakarta, terus habis itu saya jual ke Medan, Palembang, dan kota-kota besar lainnya. Sampai berjalan waktu pada tahun 2010, akhirnya kami bisa membuka toko batik yang besar dengan luas 15.000 meter dan mendapatkan penghargaan Museum Rekor Indonesia sebagai toko batik terluas dengan pemilik termuda usia 22 tahun.
Ya alhamdulillah Trusmi Group sendiri merupakan sekarang sudah holding company dan kita sudah mempekerjakan sekitar 1.500 karyawan. Penerapan aktivitas bisnis internasional pada BT Batik Trusmi. Tidak hanya di dalam negeri, penjualan batik Trusmi juga merambah ke mancanegara. Batik Trusmi diekspor juga ke berbagai negara di Eropa dan juga Amerika berkat eksportir asal Bali. Setidaknya 7.000 potong kain batik sutra dikirim ke Bali setiap minggunya untuk diekspor dan dijadikan pakaian ataupun aksesoris oleh para desainer di sana. Jepang juga termasuk ke dalam eksportir batik Trusmi karena konsumen Jepang tersebut sangat menghargai karya seni batik dan setiap tahun terus memesan sekitar 30 batik dengan harga di atas 2 juta rupiah. Penerapan model bisnis kanvas pada BT Batik Trusmi. Bisnis model kanvas adalah kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis akan dijalankan. 9 elemen bisnis model kanvas. Yang ke-1, key partners. Dalam sebuah bisnis membutuhkan partner kerja yang mendukung perusahaan. Dalam elemen BT Batik Trusmi bekerja sama dengan Keywalk, Braga untuk membuat stand, kerja sama dengan berbagai seminar atau mensponsori seminar tersebut. Yang kedua, key activities. Key activities merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan sehari-hari yang menjadi penentu bisnis kita. Dalam elemen ini, PT Batik Trusmi merupakan aktivitas promosi online melalui website Batik Trusmi, melalui promosi offline, melalui showroom atau toko yang dimiliki dan mengikuti bazar. Yang ketiga, key research. Key research merupakan sumber daya yang harus dimiliki untuk mendukung aktivitas bisnis. Dalam elemen ini, BT Batik Trusmi mempunyai sumber bahan baku buatan sendiri yang bahannya berkualitas. Yang keempat, value proposition. Value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa, sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada perusahaan kompetitor. Dalam elemen ini, BT Batik Trusmi memiliki produk handmade, memiliki banyak jenis batik printing dan tulis, memiliki bahan bernama Dobi yang masih jarang di luaran. Yang kelima, customer segment. Customer segment menentukan target pasar untuk produk bisnis. Dalam elemen ini, BT Batik Trusmi semua kalangan khususnya menengah ke bawah. Yang keenam, customer relationship. Menjalin hubungan baik dengan konsumen sehingga dibutuhkan kebijaksanaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, baik dari segi biaya, layanan maupun harga produk. Dalam elemen ini, BT Batik Trusmi memberikan angket pada customer untuk kualitas, harga, dan layanan batik Trusmi. Yang ketujuh, channel. Channel menyampaikan produk apa saja yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam elemen ini, BT Batik Trusmi memanfaatkan marketplace seperti Instagram, Facebook, dan website. Yang kedelapan, cost structure. Pengeluaran struktur biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Dalam elemen ini, BT Batik Trusmi mengeluarkan biaya seperti iklan, website, bahan baku, gaji karyawan, transportasi, dan lain-lain. Yang kesembilan, revenue stream. Bagaimana cara perusahaan untuk mendapatkan profit atau keuntungan? Dalam elemen ini, BT Batik Trusmi mendapatkan keuntungan dari penjualan batik dan lain-lain. Analisis SWOT pada BT Batik Trusmi. Yang pertama, strength atau kekuatan. BT Batik Trusmi berlokasi strategis, tidak perlu masuk ke dalam gang sempit, bisa dilewati oleh kendaraan besar seperti bus, parkirnya pun sangat luas dan nyaman. Tidak hanya menjual batik dan cenderamata, tetapi juga menawarkan jasa berupa belajar membatik serta menawarkan kuliner khas Cirebon. BT Batik Trusmi memanfaatkan media sosial atau pemasaran online karena memiliki jangkauan yang lebih luas, mudah, praktis, dan memberikan peluang yang cukup tinggi terhadap proses penjualan. Manajemen perusahaan yang sudah mumpuni dan mempunyai keterampilan yang tinggi untuk mendistribusikan produk kepada konsumen lokal maupun mancanegara. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Akses masuk ke tempat parkir agak sulit karena satu jalur dengan akses ke pasar pleret. Opportunities atau peluang. Dekat dengan jalan raya,
lintas provinsi dan jalan raya Pantura sehingga memungkinkan pengunjung yang lewat untuk mampir di kawasan Batik Trusmi. Target pasarnya adalah pengunjung dari dalam dan luar negeri, dapat membuka peluang lebih banyak bagi pengrajin batik di sekitar daerah Trusmi. Yang keempat, threats atau ancaman. Banyak toko serupa yang bahkan bisa menawarkan harga dengan lebih murah. Kesimpulannya adalah BT Batik Trusmi adalah perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor barang ke luar negeri. Contohnya seperti ke Eropa, Amerika, dan Jepang. Mereka memasarkan produk buatannya sendiri yang diproduksi oleh pengrajin batik di daerah Trusmi. Dengan sertifikat yang legal, tenaga kerja yang kreatif, dan pengiriman yang tepat waktu, serta menggunakan bahan baku yang berkualitas, PT Batik Trusmi bertujuan untuk menarik minat pasar yang lebih luas lagi di keseluruhan Eropa, Amerika, dan Asia. Sekian penjelasan dari saya mengenai aktivitas bisnis internasional pada BT Batik Trusmi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan di bidang bisnis internasional.